Nur Rahma. Saya Kesia Rizky Sonia. Saya Kesha Udika Salangga. Saya Fadila Malika Salsabila. Dan saya Muftiar Nur Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk menentukan variabel statistiknya. Dari materi kami yaitu perbandingan antara lansia yang mengikuti aktivitas rekreasi terorganisir dengan lansia yang hanya beraktivitas tertentu. Selamat menyaksikan. Baik, langkah yang pertama yang akan saya lakukan sebelum kami masuk ke SPSS, saya akan terlebih dahulu memberikan kode pada setiap kategori-kategori yang sudah kami lakukan. Yang pertama, untuk kode yang akan kami pertama lakukan itu di jenis kelamin. Kami akan memberikan kode laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dengan kode 1, sedangkan perempuan itu kode 2. Selanjutnya, pada indeks massa tubuh, nanti kami akan masukkan rumus seperti ini, dan dia akan muncul secara otomatis berdasarkan tinggi berat badan dan tinggi badannya. Oke. Baik, untuk kode IMT-nya, kita lakukan seperti cara yang tadi. Kita copy dulu semua. Kemudian kita Ctrl V. Nah, terus kita beri penomoran. Untuk normal itu kita kode dengan 1, kemudian overweight itu 2, dan obesitas itu 3. Kemudian untuk riwayat jatuh, kita lakukan seperti tadi dan berikan kodenya. Kemudian kita berikan penomoran untuk pernah itu kode 1, tidak pernah dengan kode 2. Yuk, Kak. Kemudian untuk jenis aktivitasnya, kita berikan kode juga. Senam dengan kode 1. Baik, untuk risiko jatuh, terlebih dahulu kami sudah memberikan rumus. Jadi nanti kita lakukan seperti yang tadi, kita klik 2 kali dan muncul kodenya. Terus kita pindahkan. Setelah dari Excel, kita langsung masuk ke SPSS. Kemudian kita mulai dari data variable view-nya. Nah, untuk namanya, kita isi terlebih dahulu. Yang pertama, nama. Kemudian ada umur, jenis kelamin, berat badan, kemudian tinggi badan. Terus ada IMT, atau indeks massa tubuh. Terus ada RWJ atau riwayat jatuh. Kemudian ada JA, jenis aktivitas. Terus yang terakhir itu ada DTUG, atau durasi time up and go. Nah, kemudian di tab-nya ini, untuk tab-nya kita ubah, yang nama kita ubah jadi string. Kemudian untuk umur numerik, terus jenis kelamin sama, berat badan juga numerik, terus tinggi badan numerik, IMT numerik, RWJ numerik, jenis aktivitas numerik, terus DTUG itu juga numerik. Kemudian selanjutnya kita mengisi di bagian label. Untuk nama responden. Terus untuk umur, tetap umur. Yang ketiga ini jenis kelamin. Terus ada berat badan. Kemudian tinggi badan. Kemudian ada indeks massa tubuh. Kemudian ada riwayat jatuh. Kemudian ada jenis aktivitas. Kemudian ada durasi time up and go. Selanjutnya kita masuk ke values untuk jenis kelamin. Untuk valuesnya kita menggunakan kode yang ke-1 untuk laki-laki. Kemudian kode 2 untuk perempuan. Oke. Terus ada indeks massa tubuhnya, kode 1 untuk underweight.
kemudian kode 2 untuk normal, kemudian kode 3 untuk overweight, terus kode 4 untuk obesitas 1, kemudian kode 5 untuk obesitas 2. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke riwayat jatuh. Riwayat jatuh untuk itu kode 1 tidak pernah, kemudian kode 2 itu pernah. Terus kita oke. Kemudian kita masuk ke jenis aktivitas. Nah, kalau untuk kode 1-nya itu dia tidak aktif. Tidak aktif. Kode 2-nya itu em, jalan pagi. Terus 3 itu dia senam. Kemudian kode 4 yoga. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke measure. Untuk nama nominal. Terus umur itu juga nominal. Nah, kalau untuk berat badan dia menggunakan scale. Terus untuk tinggi badan salah 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 salah. Enggak gimana nih? Tidak, ini kan nominal sampai jenis kelamin. Berat badan baru scale. Nah, selanjutnya kita masuk ke measure. Nah, untuk namanya itu menggunakan nominal. Terus umur dia menggunakan nominal juga. Terus jenis kelamin juga masih menggunakan nominal. Untuk berat badan dia menggunakan scale. Terus kalau untuk tinggi badan juga menggunakan scale. Untuk indeks massa tubuh juga menggunakan scale. Untuk riwayat jatuh dia menggunakan nominal. Terus jenis aktivitas dia normal. Nominal. Terus durasi time up and go-nya dia menggunakan scale. Oke. Jadi setelah kita mengetahui variabel view-nya, kita pindah ke data view. Nah, jadi di data view ini ada nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, riwayat jatuh, jenis aktivitas, dan durasi time up and go yang akan diisi dari data dari Excel. Yang pertama, namanya kita pindahkan semua dengan cara shift control. Selanjutnya yang kedua, kita pindah ke umur. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin kita pakai kode jenis kelamin. Yang kedua kita Ctrl C. Kemudian kita paste. Kemudian ada berat badan. Kita copy semua. Kemudian kita paste. Selanjutnya tinggi badan. Nah, untuk IMT-nya ini akan dibahas oleh pemateri berikutnya dan akan dihitung kembali di SPSS. Jadi saya tidak masukkan kodenya. Kita langsung ke riwayat jatuh. Nah, kode riwayat jatuh. Aktivitas. Aktivitas kita paste dan yang terakhir ada durasi. Times and selesai. Baik, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari IMT-nya. Nah, kan tadi sudah kita lihat IMT di Excel-nya kan. Nah, sekarang kita akan melihat menentukan IMT menggunakan SPSS-nya langsung. Nah, jadi yang pertama kita klik ini, transform. Setelah itu, kita klik ini, compute variable. Setelah itu di bagian sininya, bagian target variabelnya kita klik IMT. Setelah itu, ini adalah rumus untuk menentukan IMT-nya. Jadi, saya ulangi cara pemasukkannya itu. Setelah IMT, kita klik continue di sini di type and label. Itu untuk masukkan numeric expression-nya, kita pertama masukkan DB, masukkan rumusnya seperti yang tadi, seperti ini. Dan pakai lagi, dan di bagian TB, pakai lagi, per 100. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan IMT-nya. Setelah itu, klik oke, dan oke. Nah, di sini sudah kita lihat IMT-nya itu telah ada, jadi sudah ada nilai IMT-nya. Nah, jadi ini caranya untuk menentukan nilai IMT menggunakan SPSS. Nah, baik, setelah itu kita akan mengkategorikan IMT berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat oleh Kemenkes. Dapat dilihat di sebelah kanan sini, ini adalah klasifikasi IMT berdasarkan Kemenkes. Nah, jadi pertama kita pencet seperti yang tadi, transform, kemudian different variable. Nah, setelah itu kita pilih di bagian IMT-nya. Bagian IMT-nya. Nah, setelah itu kita ke sini ke IMT, kemudian ini, masukkan ke kategori indeks massa tubuh.
Nah, next, setelah kita masukkan di sini KIMT yang labelnya kategori indeks massa tubuh, kita change. Setelah itu kita pencet ini all and new value. Nah, yang kemudian ini itu untuk bagian sini kita masukkan berdasarkan klasifikasi dari IMT. Nah, baik, setelah tadi kita pencet different variable all and new values, kita masukkan nilai di sini itu berdasarkan klasifikasi IMT dari Kemenkes. Yang pertama itu di bagian lowest, range lowest-nya itu kita masukkan 18,50. Yang pertama, lalu kita add satu, yang kedua, bagian range sini. Yang di sini kita masuk 18,50, soalnya 22/9, dan add. Nah, baik, setelah kita masukkan tadi di bagian value kedua, kami transferkan value ke 3. Sini kita masukkan 23, 24,90. Add. Kemudian yang keempat, 25,00,24,29,90. Terus add. Dan yang terakhir, value ke-5, kita di bagian height. Masukkan 30. Oke. Setelah itu kita klik continue. Terus ini change. Terus kita klik OK. Baik, selanjutnya saya akan mengkategorikan risiko jatuh berdasarkan kategori yang saya tampilkan di layar. Jadi untuk kategori risiko jatuh kita dapat mengambilnya dari durasi temp up and go, di mana temp up and go ini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui masalah keseimbangan terutama pada lansia seperti risiko jatuh tersebut. Jadi pertama kita ke transform, lalu ke record into different variable. Terus di sini kita akan memilih durasi temp up and go, lalu kita input, lalu kita akan memberi nama RSJ dengan label risiko jatuh. Lalu kita menekan old and new value. Lalu di sini untuk value yang pertama kita ambil range lowest di mana 10 detik. Lalu untuk value kedua kita ambil range dari 11 detik ke 20 detik. Lalu kita tambahkan, terus yang terakhir berada di range tertinggi yaitu 21 detik ke atas. Lalu kita add, lalu kita memencet continue. Di sini kita tekan change, lalu tekan OK. Maka akan muncul kategori risiko jatuh berdasarkan durasi temp up and go-nya. Lalu kita kembali ke variable view terlebih dahulu untuk memasukkan value pada kategori indeks massa tubuh dan juga risiko jatuh. Untuk kategori indeks massa tubuh, value yang pertama yaitu underweight. Lalu yang kedua ada normal. Ketiga ada overweight. Keempat ada obesitas tipe 1. Dan yang kelima ada obesitas tipe 2. Kita tekan OK. Lalu kita value ke risiko jatuh, di mana yang pertama ada normal, yang kedua ada mobilitas baik, dan yang ketiga ada bermasalah atau masalah. Lalu kita tekan OK. Lalu kita kembali ke data view-nya. Maka di sini akan muncul kelas kategorinya pada KIMT dan juga risiko jatuh. Lalu kita ke analyze untuk deskriptif statistik. Kita tekan analyze, lalu di sini kita memilih deskriptif statistik. Dan di sini yang pertama kita pilih provinsi, di mana variabel yang saya akan pilih ada umur, lalu jenis kelamin, weight jatuh, jenis aktivitas, kategori IMT dan juga risiko jatuh, lalu saya input. Terus di sini kita bisa memilih chart-nya. Kita ada bar chart, pie chart, histogram. Di sini saya akan memilih pie chart, lalu memilih persentase di sini di chart value-nya. Lalu kita tekan continue, tekan OK. Dan di sini akan muncul hasil statistiknya. Nah, di sini kita dapat umur, jenis kelamin, weight jatuh, jenis aktivitas, kategori IMT, dan juga risiko jatuh. Dan ini dalam bentuk pie chart-nya. Lalu kita kembali lagi ke SPSS. Nah, selanjutnya kita kembali ke analyze, lalu memilih deskriptif statistik, dan di sini kita memilih bagian deskriptifnya. Di sini variabel yang akan saya masukkan yaitu ada berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan juga durasi temp up and go-nya. Lalu kita masukkan, lalu kita langsung tekan OK. Dan di sini akan muncul bentuk tabelnya. Nah, di sini terdapat deskriptif statistik berdasarkan umur, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan juga durasi temp up and go. Di mana di dalam tabel terdapat jumlah, nilai minimum, nilai maksimum, nilai tengah, dan juga standar deviasinya. Lalu kita kembali lagi ke SPSS. Yang terakhir saya akan membuat custom table. Jadi kita pertama ke analyze, lalu ke table. Di sini paling atas ada custom table. Oke. Lalu di sini terdapat row and kolom. Jadi di row saya akan memasukkan risiko jatuh, dan di kolom yaitu jenis aktivitas. Jadi di sini saya akan mentabelkan jenis aktivitas risiko jatuh berdasarkan jenis aktivitasnya. Lalu di sini kita akan menekan summary statistik. Di sini saya akan melabel jumlah,
dan juga menambahkan bagian persentase. Input, terus di sini saya labelkan dengan nama persen. Kita tekan apply to selection, lalu close, dan di sini kita langsung tekan OK. Maka akan muncul custom table yang sudah kita buat. Nah, di sini terdapat custom table di mana risiko jatuh berdasarkan jenis aktivitas. Seperti lansia yang tidak aktif, terdapat 20 responden yang memiliki masalah. Yang melakukan aktivitas jalan pagi memiliki 6 responden yang memiliki mobilitas baik dan 1 yang memiliki masalah. Untuk aktivitas senam, di sini untuk risiko jatuh yang normal terdapat 7 responden yang mobilitas baik 11 dan yang memiliki masalah 0. Dan yang terakhir aktivitas yoga yaitu 5 responden yang memiliki risiko jatuh yang normal. Itulah tadi cara menggunakan SPSS dalam hal deskripsi. Sekian dari presentasi penggunaan SPSS di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.